Hai teman-teman, kembali lagi nih di channel Asifa Naura Co. Jadi teman-teman, kalau kita bicara mengenai apartemen ataupun rumah susun, ada satu dokumen yang sangat amat penting tetapi sering tidak diperhatikan oleh si pembeli. Kira-kira teman-teman tahu nggak itu sertifikatnya apa? Ya, itu adalah dokumen SLF atau yang sering disebut dengan sertifikat layak fungsi. Jadi, SLF ini adalah sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan itu sudah layak untuk digunakan karena telah memenuhi aspek, yaitu aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Artinya apa? Sebelum ada SLF, secara hukum bangunan sebenarnya belum dinyatakan layak untuk dipakai. Jadi masalahnya dalam praktik sering terjadi serah terima unit dilakukan walaupun SLF itu belum terbit. Kenapa? Kok bisa begitu kan? Karena pembeli ingin cepat untuk menghuni, sementara pengembang juga ingin segera melakukan serah terima dan mulai menarik IPL maupun service charge. Padahal dalam PP nomor 13 tahun 2021 ditegaskan bahwa penyerahan pertama kali sarusun itu dilakukan setelah SLF ini terbit. Karena SLF bukan sekedar administrasi, melainkan adalah bukti bahwa bangunan memang sudah selesai dan aman untuk digunakan. Bayangkan teman-teman, kalau ada sistem kebakaran, lift, instalasi listrik, atau jalur evakuasi ternyata belum benar-benar siap. Resikonya bukan hanya ke satu unit, tetapi ke seluruh penghuni juga. Dan ketika pembeli sudah menerima kunci, dalam praktik seringkali kan dianggap sudah menerima kondisi unit tersebut. Maka dari itulah teman-teman sebabnya banyak pembeli akhirnya kesulitan ketika ingin mempersoalkan cacat bangunan atau fasilitas yang belum selesai. Nah, karena itu jangan hanya fokus kepada interior atau kapan bisa pindah. Pastikan dulu SLF-nya itu sudah terbit. Nah, pada vlog kali ini kita akan membahas apa itu SLF. Kenapa sangat penting dalam rumah susun, serta resiko hukum serah terima unit sebelum SLF terbit. Jadi disimak ya teman-teman sampai selesai, agar teman-teman tidak salah langkah ketika membeli atau menerima unit apartemen. Apa itu SLF dan kenapa sangat penting? Jadi teman-teman, pertama kita harus memahami dulu nih, bahwa SLF itu bukan sekedar surat formalitas. SLF ini atau yang tadi sertifikat layak fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa bangunan gedung itu sudah layak digunakan sesuai dengan fungsinya. Dan pada dasarnya ada dalam regulasi bangunan gedung dan juga penyelenggaraan rumah susun. Artinya sebelum SLF terbit, bangunan belum dinyatakan sepenuhnya aman dan layak untuk dipakai. Nah, yang diperiksa itu bukan hanya bentuk fisik bangunannya saja, tetapi juga aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Contohnya teman-teman, seperti sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi, lift, instalasi listrik, ventilasi, sanitasi, aksesibilitas, hingga fungsi utilitas bangunan. Jadi, SLF itu sebenarnya bentuk perlindungan negara kepada masyarakat. Karena apartemen itu bukan hanya soal membeli unit, tetapi juga menyangkut keselamatan si penghuninya. Banyak orang yang berpikir, yang penting unit saya udah jadi kok, begitu kan? Padahal rumah susun adalah bangunan kolektif. Kalau sistem kebakarannya belum siap, lift belum memenuhi standar, atau utilitas belum sempurna, maka resikonya bukan hanya ke satu unit teman-teman, tetapi ke seluruh penghuni juga. Karena dari itulah negara mewajibkan adanya pemeriksaan sebelum bangunan dinyatakan layak fungsi. Dan ini penting dipahami secara hukum. Bangunan belum seharusnya digunakan sebelum adanya SLF. Praktik serah terima sebelum SLF dan resiko hukumnya. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan yang sering terjadi di lapangan. Dalam praktiknya, banyak pembeli yang membeli apartemen menerima kunci walaupun SLF-nya itu belum terbit. Kenapa ini bisa terjadi teman-teman? Ya, karena biasanya ada dua faktor nih. Yang pertama apa? Yang pertama itu, pembeli sudah tidak sabar ingin menghuni.
Ya mungkin karena sudah menjual rumah lama, ataupun kontrakan habis, atau ingin segera pindah. Lalu faktor yang kedua, pengembang juga sering ingin menerima ataupun melakukan serah terima. Karena setelah menerima serah terima dilakukan, biasanya pengembang mulai menarik IPL ataupun service charge. Selain itu, pengembang juga ingin mulai mengalihkan tanggung jawabnya pengelolaan unit kepada si pemilik. Padahal kalau secara hukum ya teman-teman, ada aturan yang sangat jelas. Di dalam pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun, ditegaskan kembali bahwa penyerahan pertama kali sarusun dilakukan dengan menyerahkan kunci serta SLF itu terbit. Artinya urutannya udah jelas ya teman-teman. SLF ini terbit dulu, lalu baru itu setelah itu dilakukan penyerahan unit, bukan dibalik gitu. Karena ketika pembeli ini menerima kunci, secara praktik sering dianggap bahwa unit sudah diterima. Nah, maka disinilah terjadi resikonya. Kalau ternyata masih ada pekerjaan yang belum selesai, fasilitas belum sempurna, atau terdapat cacat bangunan, posisi pembeli menjadi lebih sulit kan? Apalagi banyak pembeli yang tidak memahami aspek hukumnya, kadang hanya berpikir yang penting bisa ditempati dulu aja gitu. Padahal ada konsekuensi hukum dan administratifnya di belakang gitu. Bahkan dalam beberapa kasus penghuni sudah tinggal, tetapi bangunan masih dalam proses penyempurnaan teman-teman. Nah, ini tentu berbahaya karena rumah susun bukan hanya soal hak milik unit, tetapi juga menyangkut keselamatan seluruh penghuninya juga. Apa yang harus dilakukan pembeli apartemen? Lalu apa sebaiknya dilakukan pembeli? Yang pertama, jangan hanya fokus kepada brosur, desain interior, ataupun promo marketing. Cek dulu legalitas bangunannya. Ya minimal ditanyakanlah apakah SLF-nya sudah terbit. Karena itu sangat penting teman-teman. Kalau belum ada SLF, artinya bangunan belum dinyatakan layak fungsi. Lalu yang kedua, jangan terburu-buru menerima serah terima unit. Kadang ada tekanan psikologis, misalnya diberi kesan bahwa unit itu harus segera diterima, atau takut nanti terkena biaya tambahan. Ya padahal teman-teman, menerima kunci itu bukan tindakan sederhana, karena itu bisa dianggap sebagai bentuk penerimaan atas unit tersebut. Lalu yang ketiga, pahami bahwa SLF ini adalah bentuk perlindungan hukum. Ini bukan untuk mempersulit pengembang, tetapi untuk memastikan bahwa masyarakat menerima bangunan yang memang aman dan layak untuk digunakan. Dan inilah yang paling penting sekali dalam konteks rumah susun. Karena ketika kita tinggal di apartemen, kita berbagi bangunan, berbagi utilitas, berbagi sistem keselamatan, dan berbagi fasilitas bersama. Jadi kalau ada satu masalah nih pada sistem bangunannya, ya dampaknya bisa ke seluruh penghuni teman-teman. Karena itu teman-teman, jangan hanya sampai tergoda karena kita ingin cepat untuk menghuni. Pastikan bangunan memiliki SLF. Karena pembeli rumah susun bukan hanya soal membeli unit saja, tetapi juga soal mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan keselamatan sebagai penghuni. Kalau teman-teman suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena di vlog berikutnya, kita akan bahas lebih dalam lagi soal P3 SRS dan rumah susun dalam praktiknya. Terima kasih.